Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi perencanaan pelayaran, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang part 4. Sebelum kita mulai, semoga Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai dan seluruh masyarakat yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Kondisi keadaan sekarang yang masih terserang virus COVID-19 ini. Pada part keempat ini saya akan membahas tentang tanda bahaya navigasi, yang dimana tanda bahaya navigasi ini yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu sistem pelayaran IALA. Sistem tanda bahaya navigasi ini pada part 4 yaitu akan membahas tentang International Association of Lighthouse Authorities, yang sering kita dengar dengan singkatan IALA, yang dimana IALA ini adalah sebuah sistem tanda laut standar yang berada di seluruh dunia yang digunakan untuk bernavigasi. Nah, di sistem IALA ini juga dibagi menjadi dua region, yaitu region A dan region B. IALA ini didirikan pada tahun 1957, yang dimana merupakan asosiasi penyedia keahlian dan sarana kelautan, perambuan atau tanda di laut yang digunakan di seluruh dunia. Pada IALA ini terdapat 5 jenis pelampung yang digunakan di perairan seluruh dunia, yaitu yang pertama ada Latermark, yang dimana Latermark ini menunjukkan pinggir alur pelayaran. Pada Latermark ini nanti akan dibagi dua region, yaitu region A dan region B. Kemudian yang kedua ada Cardinal Mark, yang dimana menunjukkan posisi bahaya dan arah air yang aman. Nah, pada tanda Cardinal Mark ini menunjukkan posisi bahaya pelampung tanda ini sesuai dengan arah mata angin. Kemudian ada special mark, yang dimana area khusus yang harus dihindari oleh kapal. Nah, kemudian ada isolated danger mark, yaitu menunjukkan bahaya yang terisolasi atau bahaya yang tidak teridentifikasi. Nah, kemudian yang terakhir ada pelampung tanda safe watermark, yang dimana salah satu pelampung tanda yang menandakan bahwa perairan itu aman untuk dilewati. Yang pertama yaitu kita akan membahas lateral marks, yang dimana lateral mark ini menunjukkan tanda pinggir dari perairan. Tanda lateral ini dibedakan menjadi dua region, yaitu ada region A dan region B. Yang pada region A yaitu dipakai pada Eropa, Afrika, Australia, dan beberapa perairan di Asia, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei, hampir seluruh kawasan Asia. Sedangkan yang memakai region B ini yaitu di perairan Amerika Utara, Amerika Selatan, serta beberapa perairan Asia seperti di Jepang. Nah, pada pelampung tanda lateral ini yang di region A, saya akan menjelaskan secara detail. Saya mengambil tanda di tengah pelampung ini, yaitu sebagai sebuah kapal. Begitu juga di tanda ini.
Nah, ini adalah sebuah kapal yang berada di kawasan region. Maka posisi tanda pelampung yang berwarna merah ataupun yang mendominasi warna merah itu harus berada pada lambung kiri kapal. Sedangkan tanda berwarna hijau ataupun yang mendominasi warna hijau harus berada pada lambung kanan kapal. Nah, ini kita harus berjalan di tengah-tengah tanda tersebut. Untuk tanda yang berwarna merah itu buoy shape-nya berbentuk silinder, pilar, dan tiang dengan mempunyai satu top mark berbentuk silinder berwarna merah juga. Nah, kemudian tanda lainnya yaitu yang mendominasi warna merah dengan belang merah, hijau, dan merah. Ini juga mempunyai bentuk silinder, pilar, dan tiang. Memiliki top mark satu buah silinder dengan light color flash 2+1 red periode 16 detik selama satu putaran. Kalau yang merah tadi yaitu flash red 4 detik selama satu putaran. Nah, sedangkan pada tanda sebelah kanan kapal starboard hand yaitu berbentuk kerucut, pilar, dan tiang dengan memiliki warna hijau. Nah, untuk pada top marknya berbentuk satu buah kerucut menghadap ke atas dengan flash berwarna hijau dengan tanda flash green periode waktu 5 detik selama satu putaran. Tanda lainnya yaitu yang mendominasi warna hijau dengan belang hijau, merah, dan hijau. Nah, ini berbentuk kerucut, pilar, dan tiang juga dengan single cone atau single satu buah kerucut yang menghadap ke atas dengan flash yaitu 2+1 green periode 16 detik selama satu putaran. Kemudian kita masuk tanda lateral di region B. Nah, begitu juga yang pada region B ini saya mengimplementasikan bahwa di tengah-tengah ini ada sebuah kapal. Oke, di sini ada sebuah kapal yang dimana kapal ini sedang berada di region B. Ketika kapal ini berada di region B, kawasan di region B seperti yang sudah saya sebutkan tadi negara-negaranya, warna hijau itu berada di lambung kiri dan warna merah dan yang mendominasi warna merah itu berada di lambung kanan. Untuk yang berada di sebelah kiri lambung kapal yang berwarna hijau itu berbentuk silinder, pilar, dan tiang dengan top mark satu buah silinder berwarna hijau dengan flash pada malam hari yaitu flash berwarna hijau dengan periode waktu 4 detik selama satu putaran. Dan tanda satu lagi yang mendominasi warna hijau dengan belang hijau, merah, hijau dengan bentuk silinder, pilar, dan tiang dengan top mark satu buah silinder berwarna hijau dengan flash pada malam hari yaitu flash 2+1 green dengan periode 16 detik selama satu putaran. Sedangkan tanda starboard atau sebelah kanan lambung kapal yaitu berwarna merah berbentuk kon atau segitiga, pilar, dan tiang full berwarna merah dengan satu buah top mark berwarna merah segitiga atau kon yang menghadap ke atas dengan flash pada malam hari yaitu flash red 5 dengan periode waktu 5 detik selama satu putaran. Dengan tanda lain juga yang mendominasi warna merah dengan warna merah, hijau, dan merah dengan bentuk
kon atau segitiga, kemudian pilar dan tiang. Dengan top mark berwarna satu buah kon berwarna merah. Pada saat malam hari menggunakan flash 2+1 red dengan periode 16 detik selama satu putaran. Itu merupakan tanda lateral baik di region A dan di region B. Kemudian saya mau teman-teman dan taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai silahkan menjawab kuis pertama ini apakah berada di region A atau di region B. Ya, ini kuis pertama, ini untuk seluruhnya, silahkan komen di kolom komentar. Dan ini kuis kedua, ini apakah merupakan region A atau region B. Dan sebutkan kembali region A itu berada di daerah perairan mana saja, dan region B itu berada di daerah perairan apa saja. Nah, kemudian kita masuk tanda yang kedua, yaitu cardinal mark. Cardinal mark ini salah satu tanda yang menggunakan arah mata angin. Tanda cardinal mark ini digunakan untuk menandakan daerah bahaya yang menunjukkan arah perairan paling aman. Tanda kardinal yang memiliki warna hitam dan kuning yang khas. Kemudian di ujungnya terdapat dua buah kerucut yang menandakan arah yang terdapat pada kompas. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan. Untuk tanda kardinal ini dapat digunakan untuk menunjukkan perairan terdalam pada area di sisi tanda. Nah, kemudian sisi aman untuk melewati bahaya dan menarik perhatian seperti tikungan atau persimpangan atau adanya beting. Nah, di sini saya akan menyontohkan posisi kapal. Nah, ketika posisi kapal berada di bagian barat, di bagian depan melihat tanda seperti ini. Ini menandakan bahwa perairan yang aman itu berada di perairan utara dari pelampung tanda. Nah, sebaiknya kapal ini tadi harus melewati jalur bagian utara dari tanda. Nah, untuk tanda ini menandakan bahwa perairan yang aman itu berada pada bagian timur pelampung tanda. Nah, jadi sebaiknya apabila kapal datang dari utara harus melewati di bagian timur pelampung. Nah, untuk yang tanda ini yang dua kerucut ke bawah itu menandakan bahwa bagian teraman yaitu pada bagian selatan, dan tanda ini menandakan bahwa tanda perairan yang aman berada di bagian barat, sehingga kita tidak perlu ragu lagi apabila menemukan tanda-tanda seperti ini. Baik, ini merupakan tanda yang lebih rincinya. Pada tanda utara atau north cardinal mark, yaitu berwarna black dan yellow, berwarna hitam dan kuning, dengan bentuk pilar dan tiang, kemudian dengan dua buah top mark yang menghadap ke atas berwarna hitam. Pada malam hari tanda ini mempunyai flash berwarna putih dengan ritme dua buah ritme. Yang very quick itu dengan kedipan cepat, yaitu sekitar 100 sampai 120 kali kedipan per menit. Ini per menit ya, bukan per second. Nah, kemudian yang quick yaitu 50 sampai 60 kali kedipan
selama 1 menit, periode 1 menit dalam 1 putaran. Nah, kemudian tanda bagian timur yang menandakan bahwa bagian timur dari pelampung yaitu adalah area yang aman. Itu berwarna hitam, kuning, dan hitam, berbentuk pilar dan tiang dengan 2 buah kon, 1 buah kon menghadap ke atas dan 1 buah kon menghadap ke bawah. Ini merupakan tanda di pada bagian timur. Pada malam hari menggunakan flash berwarna putih dengan very quick flash 3 selama 5 periode 5 detik 1 putaran. Kemudian yang quick 3 kedipan selama periode 10 detik dalam 1 putaran. Kemudian kita lanjut dengan tanda bagian selatan. Tanda ini menandakan bahwa bagian selatan dari tanda ini merupakan perairan yang aman. Nah, tanda ini berwarna kuning dan hitam dengan berbentuk pilar dan tiang juga. Pada malam hari berwarna merah dengan ritim flash yaitu very quick 6 kedipan plus 1 long flash 1 kedipan panjang selama 10 detik dalam 1 putaran, atau dengan quick 6 kali kedipan 1 flash panjang dengan periode waktu selama 15 detik dalam waktu 1 putaran. Nah, sengaja saya kasih tanda strip ini menandakan bahwa tanda ini mempunyai 1 flash yang panjang. Ini merupakan salah satu tanda yang mempunyai flash yang panjang. Nah, kemudian untuk tanda bagian barat yaitu menunjukkan bahwa area yang aman untuk dilayari yaitu bagian barat dari pelampung yang memiliki warna kuning, hitam, dan kuning, berbentuk pilar dan berbentuk tiang, dan memiliki 2 buah tanda kon yang 1 menghadap ke bawah dan 1 menghadap ke atas. Pada malam hari tanda ini memiliki flash berwarna putih dengan very quick 9 kedipan dalam waktu 10 detik dan quick memiliki 9 kedipan dalam waktu 15 detik. Nah, kalau Taruna dan teman-teman bingung bagaimana cara cepat kita menentukan kedipannya pada malam hari, dari sini kita bisa menentukannya. Kita anggap ini sebuah lingkaran jam, yang dimana apabila kedipan yang banyak sekali itu menentukan tanda utara, sedangkan tanda timur itu menandakan pukul 3 dengan 3 kali kedipan. Kemudian pelampung tanda yang bagian selatan menandakan jam pukul 6 dengan 6 kali kedipan, dan tanda pelampung bagian barat menunjukkan jam 9 dengan 9 kali kedipan. Itu cara mudah kita menentukan kedipan pada saat malam hari. Kemudian kita lanjut tanda ketiga yaitu isolated danger mark. Isolated danger mark ini yaitu tanda bahaya terisolasi yang digunakan untuk menunjukkan bahaya terpencil seperti batu atau bangkai kapal yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kapal kandas pada bagian bawah kapal. Nah, berada di perairan yang dapat dilalui sekelilingnya. Tanda ini pas didirikan di atas tanda bahaya. Jadi apabila pada saat belayar ketemu tanda ini, ya kita harus agak menjauh sedikit dari pelampung tanda ini. Untuk ciri-ciri tanda pelampung tanda ini berwarna hitam, merah, dan hitam, berbentuk pilar dan tiang dengan top mark 2 buah bola kecil di atasnya. Nah, pada saat malam hari tanda ini memiliki lampu berwarna putih dengan grup flash
2 kedipan 2 dengan periode waktu 5 detik selama satu putaran, dan flash 2 dengan periode waktu 10 detik selama satu putaran. Tanda yang keempat yaitu safe water mark. Tanda ini yaitu merupakan tanda air yang menunjukkan bahwa perairan yang aman terdapat di sekeliling tanda tersebut. Namun tanda ini tidak menandai adanya bahaya. Salah satu tanda pelampung yang memiliki garis-garis vertikal. Jadi tanda ini merupakan tanda yang menunjukkan perairan yang aman. Nah, biasanya juga tanda ini berada di perbatasan antara ketika kita mau keluar dari perairan yang sempit, biasanya tanda ini ada. Berarti tanda ini menunjukkan bahwa kita sedang akan melewati perairan yang lebih luas dan aman serta dalam. Untuk ciri-ciri tanda ini yaitu berwarna merah dan putih, memiliki garis vertikal, berbentuk bola, pilar dan tiang, dengan top mark berwarna satu buah bola berwarna merah. Pada malam hari, tanda ini memiliki lampu warna putih dengan ritme 4 tipe, yaitu tipe pertama isopes, yaitu kalau di peta singkatannya ISO 6S, yaitu menandakan isopes, periode waktu 6 detik selama satu putaran. Kemudian single occulting yang sering disingkat dengan OC dalam periode waktu 4 detik selama satu putaran, dan one long flash, satu flash panjang dengan periode waktu 10 detik atau Morse A dengan singkatan di peta yaitu MO dalam kurung A, itu menandakan flashnya berbentuk Morse A. Kemudian yang terakhir yaitu special mark. Special mark ini merupakan tanda khusus, biasanya tidak membantu navigasi, tetapi digunakan untuk menunjukkan suatu kawasan khusus seperti adanya zona rekreasi atau batas kecepatan sebuah kapal atau area tambatan atau juga area menyelam dan kontrol air dengan tanda dan logo khusus. Nah, untuk ciri-ciri pelampung tanda ini yaitu berwarna kuning dengan berbentuk kotak dan tiang dengan top mark berwarna kuning berbentuk X single, satu buah tanda berbentuk X berwarna kuning dengan lampu pada saat malam hari berwarna kuning. Ini juga mempunyai ritme yang banyak. Yang pertama yaitu single flashing, yaitu flash yellow dengan periode waktu 4 detik selama satu putaran. Kemudian ada group occulting dengan singkatan di peta biasanya OC, 2 kedipan berwarna kuning dengan periode waktu 10 detik selama satu putaran. Kemudian dengan composite group flash yaitu 2+1 yellow dengan periode waktu 16 detik selama satu putaran, atau Morse B dengan singkatan MO dalam kurung B. Baik, itulah tadi penjelasan tentang tanda bahaya navigasi di perairan. Semoga mata kuliah perencanaan pelayaran ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan di Google Classroom. Dan bagi teman-teman ada pertanyaan atau ada kata-kata saya yang salah pengucapannya, boleh di komen di kolom komentar.
Jangan lupa video ini silahkan di subscribe dan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.